legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Hai semuanya, dan kembali lagi di channel Persman. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan Bayern Munchen Master League One Season Wonder kita, yang sepertinya makin menarik pastinya. Kita akan melanjutkan ya. Dan langsung saja kita akan lihat bagaimana kita akan menghadapi Schalke di pertandingan pertama di episode ini. Sorry. Sebelumnya gue mau disclaimer kalau memang agak bising suaranya karena gue lagi muter kipas angin karena panas coy di ruangan gue. Iya, kita akan lihat bagaimana siapa-siapa saja. Mungkin Sane nggak bisa main, Nabri kita gantikan, dan mungkin itu saja perubahan yang kita lakukan. Dan langsung saja kita pergi ke Veltins Arena dari Schalke, tim yang di real life musim ini terdegradasi dari Bundesliga, tim besar. Sorry bro, tim besar yang terdegradasi, unfortunately, sayang sekali. Padahal mereka ya musim 2010-2011 mereka pernah sampai ke semifinal dari UEFA Champions League, namun harus kalah menghadapi Manchester United yang juga di final kalah menghadapi Barcelona. Jadi ini dia adalah Veltins Arena, markas dari Schalke. Kalau tidak salah Schalke Nuremberg ya bacanya. Ini dia mereka. Dan kalau ya gue harap ada Kolasinac sih, atau nggak ada ya, belum gue pindahin juga sih pas series ini mulai. Kita lihat kapten kita Manuel Neuer berjalan di samping kapten dari Schalke. Pastinya akan menjadi derby yang sangat sensasional. Juga walaupun di real life Schalke terdegradasi, itu tidak berarti Schalke di PES ini, di career mode atau di Master League ini jelek. Ya ada satu orang yang real face ternyata. Ini dia squad dari Munchen. Kita langsung akan pergi melihat line up dari Schalke terlebih dahulu. Ada San, namun bukan Leroy Sané, ada Christian Atsu, yang real face itu ada Ozan Kabak. Oke, ada siapa lagi? Omar Mascarell. Oke. Ini dia Christian Atsu, pemain yang sangat senior pastinya, makanya dia dapat real face. Dan langsung saja mungkin kita akan melihat line up dari Bayern Munchen. Manuel Neuer, David Alaba, Hernandez, Pavard, Davies, Tolisso, Kimmich, Müller, Gnabry, Lewandowski, dan juga Kingsley Coman di depan. Kita akan lihat bagaimana efektifnya tim utama kita akan menghadapi mereka, menghadapi Schalke Nuremberg kalau nggak salah. Ini dia bola derby star yang akan dipakai, dan kick off babak pertama telah dimulai dari Veltins Arena antara Schalke menghadapi Munchen. Sorry kalau di awal-awal agak nge-lag, karena seperti kalian tahu akhir-akhir di laptop gue agak kacau. Christian Atsu, Ayo Davies penjaga, mereka langsung melakukan serangan sangat agresif. Davies, nice. Alphonso Davies namun dapat lagi Atsu. Jago dua pemain namun gak bisa. Nice Pavard, heading yang sangat bagus. Omar Mascarell kasih ke Harit. Harit bisa langsung shooting dia itu, namun kebentur rekannya sendiri. Pakiencia, entahlah bagaimana bacanya. Kingsley Coman rebut dulu, kasih ke belakang dulu. David Alaba, ada Manuel Neuer. Ke depan langsung ke Robert Lewandowski, namun masih ada pemain Schalke di sana. Omar Mascarell kasih ke Raman. Pakiencia, Karantin Tolisso, dicongkel begitu saja oleh Harit, dan over the top ke Raman, namun masih ada Joshua Kimmich yang mengcover wilayah belakang tadi. Langsung ke Lewandowski lagi, dapat kali ini Müller, kasih dekat ke Davies. Davies overlap mungkin, no, diganggu sedikit oleh Christian Atsu yang mendapatkan bola dengan bukan tackle sih, dengan stand tackle yang sangat bagus. Mendil kasih ke Bos Dogan.
Bos Dogan dijaga oleh Pavard. Nice sekali Pavard mengcover areanya. Kasih langsung ke Kingsley Coman, namun ada Omar Mascarell. Dapat lagi Kingsley Coman. Mungkin bisa lewat. Dijaga ketat oleh Omar Mascarell. No, gak bisa lewat ternyata. Nastasic Mendil kasih ke Bos Dogan. Mendil lagi. Nice Pavard, namun backheel-nya Harit. Nice, dibaca oleh Thomas Muller tadi. Tolisso, lihat ada Lewandowski mungkin. Kasih kembali ke Muller. Nice passing itu. Bagaimana peluang yang sangat bagus. Kasih ke Lewandowski. No, Muller. Yes, gol pertama untuk Munchen dari skema open play yang sangat bagus dan sangat rapi di menit ke-22. Gila, gue kirain gak bisa gol karena tadi Lewandowski ditepis tendangannya, namun setelah memanfaatkan bola muntah dari tendangan Lewandowski, Thomas Muller yang untungnya masih berada di belakang dari Lewandowski berhasil menyapu bola dan menghasilkan gol pertama untuk Munchen di derby kali ini. Lihatlah through ball yang sangat bagus dari Thomas Muller. Harus diapresiasi juga itu usahanya untuk memberikan through ball kepada Robert Lewandowski. Itu memang kalau dia nggak gol juga dia dapat assist pak, jadi sama aja kan. Namun bahkan sudah di-tackle oleh pemain dari Schalke masih berhasil dapat. Ini dia pemain senior yang pastinya wakil kapten mungkin bisa dibilang. Dan langsung berlanjut Ozan Kabak kasih ke Bos Dogan, dijaga oleh Kingsley Coman. Padahal gue yang nyeselin tuh karena banyak pemain bagus juga di Schalke pak, kalau dibilang di musim ini ya. Ada si Kolasinac, Mustafi juga kan dibeli. Kalau Kolasinac dipinjam aja kan. Gnabry kasih ke Thomas Muller. Apakah mampu melakukan serangan yang sama? Muller gagal passing ternyata. Ke belakang dulu Muller masih dapat. Hernandez kasih ke Muller lagi. Ke Alphonso Davies melebar. Kasih ke Serge Gnabry, apakah bisa dapat? Dijaga oleh Sané. No, langsung ke depan ke Valencia. Ada Lucas Hernandez, kok Lautaro sih. Nice Davies, berhasil kembali dia. Thomas Muller kasih ke Karantin Tolisso kasih back heel ke Thomas Muller. Lihatlah open play kita kan. Kembali lagi ke Tolisso, namun berhasil diganggu oleh Nastasic. Harit kasih ke Christian Atsu. Ada Raman. Dapat lagi kan Tolisso. Thomas Muller diganggu oleh Omar Mascarell. Kalau nggak salah Omar ini salah satu pemain yang kunci di Schalke. Christian Atsu. Omar Mascarell. Ke Harit. Ada Raman. Ayo Davies. Dibuang begitu oleh Alphonso Davies. Nice, good job. Harit. Mungkin gue bisa bertimbangin ya. Mungkin musim depan kita bakalan main road to glory di Schalke. Karena ini sangat menarik pak. Tim yang besar dengan sejarah yang besar di Bundesliga. Untuk pertama kalinya terdegradasi mungkin. Serge Gnabry dapat. Wow, Serge Gnabry. What the fuck, jujur gue gak sangka dia dapat bola yang itu. Namun gol kedua dari skema yang cukup mirip juga dengan through ball yang cukup mirip. Assist dari Lewandowski kali ini. Bahkan sudah banyak sekali pemain berbaju biru di belakang, namun ternyata bola yang dikasih Lewandowski balik ke Serge Gnabry berhasil dikontrol dengan baik walaupun diganggu oleh back mereka itu nomor 26 pemain Schalke, dan berhasil lagi-lagi diselesaikan dengan baik ke tiang jauh oleh Serge Gnabry. Nice sekali. Jadi bekal yang sangat bagus pastinya untuk babak kedua jika kita berhasil unggul di sini. Kabak kasih ke Harit. Ada Valencia. Langsung ke depan ada Bos Dogan. Gak ada yang jaga. Kimmich mungkin bisa cover. Kimmich berhasil tackle, namun ternyata bukan kena di bola, namun kena di kaki. Dan tentu saja free kick. Hanya terkena teguran Kimmich mungkin. Yap, awalnya dia memang ngincar bola sih. Dan free kick di daerah yang cukup berbahaya dari Schalke akan diambil oleh Harit.
Ayo hati-hati. Kimmich berhasil menang. Davis lagi-lagi nice. Lewandowski, apakah serangan balik? Mungkin bawa ke depan saja Lewandowski. Lewandowski serangan balik. Geser Lewandowski berhasil geser lagi-lagi. Dijaga oleh banyak orang. Kasih ke Davis dulu. Davis umpan. Kasih ke Kingsley Coman. No. Udah bagus banget counter attack kita. Dan itulah dia babak pertama berakhir di Veltins Arena dengan keunggulan Bayern Munchen sementara 2-0 atas Schalke. Dengan gol dari Thomas Müller dan juga Serge Gnabry itu. Kingsley Coman tenangannya pak. 4 shot 4 on target untuk kita dan 1 shot 1 on target untuk Schalke. Walaupun tadi mereka mendapatkan beberapa kesempatan dan juga bahkan mereka yang menguasai possession yang hanya beda 1%, namun kita masih bisa unggul. Cukup bagus. Tolisso pastinya melawan Schalke ini nggak seperti kita lawan tim-tim lain di Bundesliga, walaupun juga gak seperti lawan Dortmund, gak seberat lawan Dortmund, namun tetap berat juga. Alaba mungkin bisa dapat. Yes, dikasih ke belakang. No, passingnya Pavard, gak ada orang di situ. Pakensia kasih langsung ke Raman, over the top dia. Dijaga oleh Pavard. Raman dijaga oleh Pavard, namun masih berhasil dapat dan itulah dia. Crossing yang sangat bagus dan disundul langsung. Bola yang crossing dari Raman disambar oleh Paciencia. Striker mereka ini langsung bersorak Veltins Arena karena mereka kali ini memperkecil ketertinggalan mereka menjadi 1 gol saja. Lihatlah overtop yang sangat bagus dari tengah. Dari Paciencia langsung ya. Paciencia overtop ke Raman lalu dibalikin dengan cara crossing dan disambar dengan tepat waktu. Gak ada yang mengetahui itu dan bahkan Pavard sebenarnya sudah membody charge beberapa kali kepada Raman, namun masih kuat Raman. Hasilkan gol dan mereka langsung menggantikan pemain. Matondo masuk menggantikan Bos Dogan. Langsung mau cepat mereka. Langsung saja kita akan mulai kick off lagi. Untuk pertama kalinya kick off dari kita. Maksudnya dari skema gol. Tolisso kasih ke Thomas Müller, masih dapat Müller, nice. Kasih ke Lewandowski namun harus hit offset juga kalau dapat sih. Raman di intercept oleh Müller. Kasih ke Kingsley Coman. Kingsley Coman. No, passing yang terlalu jauh kepada Lewandowski itu. Maksudnya Lewandowski-nya yang terlalu jauh. Alaba mungkin bisa dapat. Yes, Alaba mungkin bisa buang. Dibuang begitu saja bola karena agak sedikit khawatir Alaba. Harit diganggu oleh Pavard namun berhasil dapat lagi Mendil. Tolisso dapat. Tolisso langsung kasih ke Kingsley Coman, mungkin bisa counter attack. Ada Robert Lewandowski dan juga Serge Gnabry di sana, namun Kingsley Coman memilih untuk pergi ke Serge Gnabry namun berhasil dibaca oleh San dan bolanya juga enggak mendarat di tempatnya Gnabry. Mendil kasih ke Ozan Kabak, pemain yang bermain di Liverpool. Kalau nggak salah dipinjam doang ya. Berarti musim depan dia bakalan balik. Dan true ball yang mungkin bisa didapat oleh Serge Gnabry atau dibuang begitu saja oleh Sane, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Bayern Munchen. Davis kasih ke Tolisso. Tolisso mungkin bisa crossing, ada Robert Lewandowski. Hanya melebar di samping gawang dari Schalke. Disambar pakai satu kaki, first time shot. Kaki kiri lagi-lagi. Passing komplit kita 77 ya. Schalke 82%. Oke. Saudara dari Theo Hernandez. Kasih ke Serge Gnabry. Kosong sekali Gnabry masih tahan dia. No. Kena tiang dong. Terlalu banyak kesempatan emas yang dilewati oleh kita dan masih dapat Kimmich. Kasih langsung lagi ke Gnabry namun berhasil didapat oleh Omar Mascara. Kasih ke Sane, ada Paciencia, Raman diganggu oleh Alaba mungkin bisa through ball. Nope, dibaca oleh pemain Schalke. Paciencia diganggu oleh Alphonso Davies. Kasih ke Karantin Tolisso, ke Lewandowski. Lihat ada Kingsley Coman
Kingsley Coman, no, dihalangi langsung oleh Mendel. Alaba menang duel, yes, namun second ballnya nggak dapat. Bola kali ini masih di Schalke, sangat berbahaya karena ini menit-menit yang sangat krusial untuk kemenangan kita. Harus bertahan kita mati-matian. Alaba, lihatlah apa yang gue bilang kan. Pertandingan ini nggak semudah tim-tim lain, namun nggak juga sesulit Dortmund. Atsu, Hernandez mungkin kasih ke Muller, no, nggak ada orang yang dapat, no. Untungnya hampir saja Rahman menyambar bola itu. Maksud Lewandowski ke Komen namun nggak sampai. Udah mulai kacau masing-masing dari pemain Munchen. Pakensia kasih ke Rahman, no, Rahman. Untungnya Lucas Hernandez masih mengikuti Pakensia. Hampir saja lagi-lagi Muller Neuer melakukan blunder, namun ini adalah counter attack dari Kingsley Coman. Dibaca lagi-lagi menit ke-82. Kurang dari 10 menit lagi untuk kita mendapatkan kemenangan yang harus kita dapatkan, Kings. Karena kita udah kalah kemarin kan menghadapi Union Berlin kalau nggak salah. Jadinya kita drop point dan akan sangat terancam posisi puncak klasemen kepada Dortmund. Pakensia berhasil lewat, namun ada David Alaba yang melakukan tackle bersih. Lewandowski, yes, Lewandowski sangat kosong, kasih ke Serge Gnabry, Lewandowski lagi, yes. Itulah dia kerjasama dari Robert Lewandowski dan juga Serge Gnabry. Kalau tadi itu memang bisa juga sih kalau Serge Gnabry mau shoot sendiri, namun dia memilih untuk membalikannya ke Lewandowski. Terus memanfaatkan agak bisa dibilang skema counter attack dari Robert Lewandowski, kasih ke Serge Gnabry, namun Gnabry melihat tidak ada kesempatan dari dia kasih ulang ke Lewandowski yang kebetulan gak ada yang jaga sama sekali bahkan di tengah untuk mengantisipasi bola yang datang. Lihatlah, nice sekali dan easy peasy untuk Lewandowski di posisi yang seperti itu. Ini dia top scorer mungkin bagi kita. Kalau di Bundesliga mungkin masih Haaland dan juga satu orang lagi, siapa itu? Kingsley Coman staminanya gawat. Mungkin kita bisa masukin si Leroy Sané. Dan Fonso Davies mungkin kita bisa kasih ke depan. Gnabry kita gantikan dengan Sar. Pavard kita geser ke kiri. Mungkin itu dulu. Leroy Sané dan juga Buona Sar akan masuk. Mungkin bisa lagi karena masih ada satu lagi. Lewandowski mungkin. Atau Muller ya. Kayaknya Lewandowski aja kita gantikan dengan Arp. Pemain muda yang originalnya dari Bayern Munchen 2. Ini dia Joshua Arp kalau nggak salah. Kita akan memberikan kesempatan walaupun hanya berupa 2 menit plus untuk Arp. Memberikan menit bermain. Nice Kimmich dapat 1 menit tambahan waktu diberikan oleh wasit. Sar, Alaba mungkin bisa menghalangi Mendel, namun sudah habis sepertinya. No, Alaba, no, tackle yang sangat berbahaya tadi untuk dari David Alaba. Woi, menyebabkan gelut diberikan kartu kuning pastinya Alaba, namun panas loh. Tensi permainan, lihatlah Alaba. Ya wajar juga sih mereka marah karena, namun wajar juga sih karena mereka sudah tertinggal 2 gol. Harit crossing ke nggak ke sapa-sapa, crossing yang borok dan itu dia. Yes, kita berhasil mengamankan 3 poin kembali di Veltins Arena dan sekaligus memenangkan big match ataupun derby menghadapi Schalke dari gol Lewandowski, Serge Gnabry dan juga Thomas Muller. Sementara gol dari Schalke diciptakan oleh Pakensia. Gol dari Muller yang cukup atraktif. Ini dia gol dari Muller. Sebenarnya sudah ditangkap, sudah bagus itu work rate dari kiper mereka, namun masih ada Thomas Muller di belakang dari Robert Lewandowski. Trouble yang sangat bagus juga. Nice.
Mungkin kalau gol itu tidak tercipta, kita nggak bakalan dapat gol kedua mungkin. Ini dia gol dari Serge Gnabry dari skema yang hampir mirip, through ball juga hampir mirip. Dari Lewandowski, assist dari Lewandowski, jadi Lewandowski 1 assist dan juga 1 gol. Ini dia gol peluang dari Kingsley Coman. Tipis banget pak, sumpah. Shit. Hampir saja kan. Valencia, gol dari Valencia, assist dari Raman, memberikan crossing. Astaga. Menit ke 51. Dan mungkin itu saja dulu. Karena durasi pak, durasi 54 banding 46 possession, 3 shot 3 on target untuk Schalke, sementara untuk Munchen 7 shot 5 on target, bayangkan itu. Dan Robert Lewandowski pastinya seperti yang gue katakan tadi akan mendapatkan man of the match dengan perolehan 1 gol dan juga 1 assist. Sekali lagi dia bermain dengan sangat bagus, bisa dibilang menyelamatkan tim kita. Leipzig memenangkan menghadapi Leverkusen. Oke, Hoffenheim dikalahkan oleh Köln. Yes, Dortmund ditahan imbang oleh Stuttgart. Jadinya kali ini adalah kita mendapatkan selisih 3 poin karena mereka drop poin sama sekali. Oh my god, yes. Kembali ke puncak klasemen dan kali ini sudah memberikan selisih 3 poin dari Dortmund. Dan Modeste 17 gol, sementara Erling Haaland 15 gol. Dan di posisi ketiga ada siapa? Jesse Lingard kita masukin karena akan kita melakukan sedikit rotasi karena ya kita akan menghadapi pertandingan berat menghadapi Liverpool di Allianz Arena setelah ini episode selanjutnya. Jadinya pastinya walaupun kita sudah unggul 3 gol tanpa balas, namun kita harus memastikan juga. Namun untungnya harus sedikit bersyukur karena kita berhasil menciptakan 3 away goal juga, terhitung away goal. Javi Martinez dan juga Leon Goretzka akan gue pasang, sementara di striker ada Joshua Zirkzee. Lewandowski akan kita masukin di bench untuk in case jaga-jaga sedikit, dan Serge Gnabry gue akan kasih starter, sementara juga Douglas Costa kah? Mungkin Douglas Costa. Ya, Douglas Costa panah ke bawah pak. Ya, Dajaku juga. Gimana dong? Ya mungkin Douglas Costa saja lah. Kita akan langsung coba. Gue akan mencoba formasi yang sedikit berbeda dengan counter attack dan juga short pass. Dan kita akan mengenakan jersey berwarna hitam, jersey ketiga. Sementara tim tamu akan menggunakan jersey keduanya. Mainz ya. Kalau nggak salah Minamino, mereka punya Takumi Minamino, pemain Jepang yang menjadi top scorer sementara di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Jadi ya tentunya dia berbahaya. Apalagi berarti dia mantan pemain Liverpool, dan ini dia kita kembali bermain di Allianz Arena sebelum akhirnya besok kita akan menghadapi Liverpool di sini. Kita menurunkan tim kedua kita dulu untuk menghemat stamina dari para pemain-pemain utama. Jesse Lingard semoga bisa memberikan impact Lord kita. Dan ini dia Alex Nubel. Kick off langsung dimulai dari dari Allianz Arena, Striker mereka ada Quaison, dan kenapa nggak mulai? Oke, sudah dimulai ternyata. Koasi kasih ke Richards. Gue berikan kesempatan ke Richards ya, dibandingkan si RMB. Sar throw ball ke Joshua Zirkzee, dijaga oleh Juste.
Xerxes ke belakang dulu. Ada Douglas Costa, mungkin bisa crossing ke Jesse Lingard. Terlalu jauh juga. Fernandes langsung ke Ostunali. Vita diganggu oleh Vita. Nice sekali Vita. Dapat Vita. Namun berhasil diblok tadi oleh Ostunali. Dapat lagi untuk mereka. Vita memang bagus sih. Dia bahkan bisa menjadi penerus dari Alphonso Davies, walaupun Davies juga masih muda juga. Atau bahkan Vita lebih tua. Serge Gnabry kasih ke Joshua Zirkzee, kasih kembali ke Serge Gnabry, dijaga oleh Brosinski. Daniel Brosinski kah? Pemain yang punya nama juga, namun clearance dari Kouassi sangat gagal, belum berhasil didapatkan ditebusnya. Nobel langsung ke depan. Ada Joshua Zirkzee, kasih ke Serge Gnabry, dijaga kembali oleh Brosinski. Susah lewat ya kalau lawan Brosinski. Mainnya juga cukup bagus kualitasnya. Ganggu oleh Kouassi. Dapat Kouassi menghadapi Ostunali tadi. Serge Gnabry kasih ke Joshua Zirkzee. Wasit. Pelanggaran pastinya. Pelanggaran untuk kita justru oke. Diving kah? Javi Martinez mengganggu bola kiriman dari mereka. Goretzka kasih ke Joshua Zirkzee. Lihat ada Douglas Costa, namun bukan begitu caranya Zirkzee. Niakate kasih ke Juste. Ke belakang dulu ada center. Ada Hacker kasih ke Fernandes. Ostunali, Daniel Brosinski, Fernandes. Ke depan ada Quaison, Daniel Brosinski, ada Ostunali, Quaison. Kembali ke Brosinski yang overlap, dijaga oleh Vita langsung. Vita, pelanggaran bagi Vita, namun play on. Ada Quaison. No. Quaison berhasil mencetak gol pertama untuk Mainz dan memastikan mereka unggul untuk sementara ini di menit ke-22. Menyambar over the top ataupun crossing dari Daniel Brosinski. Vita itu udah pelanggaran, itu udah diangkat benderanya oleh wasit, namun masih play on karena bola masih di mereka. Sayang sekali. Lihatlah. Dan Brosinski berhasil menyambar itu dengan baik karena pas tepat di kepalanya bola itu mendarat. Ayo balas, come on. Pastinya kita juga gak bisa merendahkan tim kedua kita, karena kualitas mereka ada beberapa yang sudah bahkan mumpuni di tim pertama seperti Douglas Costa, dan juga menurut gue ya Bonasar juga. Latza. Nice, Vita berhasil menyambar crossing dari Latza tadi. Martinez kasih ke Serge Gnabry yang turun. Gnabry, ada Lingard, lihat Lingard. Ngayal Lingard. Brosinski lagi. Mereka bakalan manfaatin skema dari kiri sih, sama dari kanan, dari Daniel Brosinski. Quaison dapat lagi. Daniel Brosinski udah maju banget dia. Fernandes kasih ke Brosinski, ada Kunde mungkin bisa crossing lagi, namun kali ini Richards berhasil mengambilnya. Ostunali untungnya masih berada di samping dari gawang Alex Nubel. Tendangan dari Ostunali udah kosong banget dia, pak, sumpah. Lihat Ostunali, bagus banget itu ruangnya. Sering terbuka pertahanan dari Munchen. Dia main tersiap untuk Tanguy Kouassi, makanya gue bilang sebagai salah satu pemain yang sangat bagus prospeknya, yang pemain muda yang menjanjikan. Dan trouble ke Quaison, namun Alex Nubel berhasil menendang kembali bola ke luar. Latza kasih ke Juste, Saint Juste kan namanya. Daniel Brosinski kasih ke Ostunali. Over trouble, no. Fuck. Sudah 2 peluang sejauh ini yang hampir gol loh. Lagi-lagi dari kanan melakukan crossing dan hampir saja, sumpah. Kalau terarah sedikit itu dari heading dari Quaison, bakalan gol itu. Zirkzee mungkin. Dapat Zirkzee kasih ke Douglas Costa, dijaga oleh Niakate.
Kasih ke Xerxes, kembali lagi mungkin ke Costa, namun diganggu ternyata Xerxes. Langsung dibuang ke depan bola. Boitos, namun berhasil didapat oleh Richards. Nice Richards. Itu bagus banget kalau lihat pemain muda mainnya bagus, namun trouble dari Douglas Costa susah untuk disambar oleh Xerxes. Richards. Parah pak, Richards, Vita. Gila, RMB, Arp, Xerxes. Terlalu banyak bakat muda di Bayern Munchen ini. Hack, kasih ke Niakate. Dibaca oleh Douglas Costa. Jaga langsung oleh 2 orang pemain, namun Latza berhasil mengarebut bola. Kunde. Dan itulah dia babak pertama yang cukup hambar bagi kita di Allianz Arena, karena bahkan mungkin 0 shot. Yap, 0 shot, 0 on target bagi Munchen. Agak sedikit bikin bete, namun ya semoga mungkin ada impact. Mungkin kita akan bisa manfaatkan dengan pergantian pemain, namun dapat kita. No, padahal kebentur kepalanya dari Goretzka tadi. Hernandez kasih ke Hack. Hack mau angkat bola, dia ke Ostunali. Ada Vita mengganggu. Rosinski dapat dia. Kembali ke Ostunali, berbahaya ini, sudah ada 2 orang yang naik ke kanan, namun tangguh Koasi. Kecop. Kasih ke Jesse Lingard, mungkin trouble ke Serge Gnabry. Diganggu oleh Hack. Dapat lagi Serge Gnabry, berhasil lolos. Serge Gnabry bisa geser dulu. Serge Gnabry. Douglas Costa udah bagus banget. Gue kirain Costa gak bakalan menang duel udara sih, karena kan posturnya, namun udah sebenarnya, dan bahkan hampir gol itu. Peluang yang sangat bagus cemerlang. Lingard mungkin bisa membangun kembali serangan. Sudah berbeda permainan kita, sudah semakin semangat. Costa passing macam apa itu? Dan Goretzka dapat Richards lagi. Ya, nice sekali Richards. Work rate-nya itu yang akan gue sangat hargai. Douglas Costa mungkin bisa sedikit kurang powerful. Gue kurang juga ngisi barnya untuk throw ball ke Joshua Zirkzee tadi. Kunde kasih ke Latza. Ada Ostunali. Daniel Brosinski udah naik. Rosinski crossing ke Koisen, namun dapat Richards. Nice sekali, gila. Goretzka kasih ke Douglas Costa. Serge Gnabry itu kosong banget sih, udah naik dia. Kalau kalian lihat di minimap, Douglas Costa, geser Costa, Douglas Costa. Gila. Come on. Menit ke-64 berhasil menyelamatkan kedudukan, dan masih banyak waktu. Cukup banyak waktu walaupun kurang dari 30 menit, namun ya ini dia kualitas dari seorang Douglas Costa yang pastinya seperti yang gue bilang tadi gak bisa diremehin, dan mungkin saja bisa kita masukin di first team. Lihatlah, dia geser pak, sumpah, lewat 1 pemain dan langsung geser untuk mendapatkan ruang melakukan shot, dan langsung saja Douglas Costa. Trouble yang sangat bagus dari Leon Goretzka tadi ya. Costa lihatlah, kosong sekali pastinya. Gila. Let's go, come on. Kita bisa kali ini ada peluang untuk menang, sementara Onisiwo masuk menggantikan Boetius. Mungkin kita bisa juga merespon dengan pergantian pemain karena udah cukup urgent. Apalagi penonton supporter dari Bayern Munchen sudah sangat bersorak. Douglas Costa mungkin kita tarik keluar. Leroy Sané masuk. Good job Costa dengan kontribusinya. Ayo buru-buru Sané. Let's go. Gue paling suka sih cutscene dari masuknya pemain kalau gitu, kalau ada semangatnya. Let's go. Latvia kasih ke Kunde. Latza lagi mau angkat bola dia, namun berhasil dihalangi oleh Lingard, namun masih dapat mereka. Ostunali dijaga oleh Vita.
yang mau flick, what the fuck, mau skill dia, namun ternyata itu adalah offside dari Quaison. Offside itu. Possession kali ini sudah semakin jauh, 58-42. Bayern Munchen ketinggalan. Goretzka diambil oleh Latza, kasih ke Quaison. Quaison mengontrol bola, ambil Martinez. Ostunali, yes, Vita, come on. Jangan pernah mempertanyakan, Pak, Vita itu bagus loh. Lingard langsung trouble ke Joshua Zirkzee, namun ternyata terlalu deras dan juga terlalu dekat ke gawangnya. Zetner berhasil dapat, namun Sané dapat lagi. Sané kasih ke Leroy Sané, mau geser mau shooting si Leroy Sané, namun dihalangi ternyata. Tanggui Kouassi mungkin. Goretzka, nope. Sané ke belakang dulu, ada Richards, kasih ke Javi Martinez. Richards ya, pemain Amerika itu, atau si Arp? Gak mungkin, sekalinya Richards sih. Ada satu orang pemain Amerika kan, pemain muda kita. Zirkzee gak mungkin, Pak. Zirkzee pemain Belanda. Hampir saja tadi. Namun kali ini bola ada di Mainz. Quaison coba dipres oleh Sar, namun berhasil dapat lagi. Ostunali geser sisi mereka, Ostunali berhasil geser, namun nice sekali cover yang diberikan oleh Tanggui Kouassi. Lemparan ke dalam untuk Mainz. Ini dia Takumi Minamino akan masuk sebagai pemain sayap menggantikan Ostunali. Main di kiri lagi dia. Yap, dengan rating 75. Sementara untuk kita masukkan senjata terakhir. Robert Lewandowski menggantikan Joshua Zirkzee. Kepapat Zirkzee cukup bagus effortnya. Sudah bagus justru effortnya. Dan juga Richards mungkin karena sudah stamina, dan juga kita juga khawatir serangan yang akan diberikan nantinya. Masukin Alaba. Masih sama possession. Apalagi, Pak? Defensif. Kita akan memakai skema taktik gegenpress dan juga mungkin formasi 4-4-2. Yap, Jesse Lingard kita majukan. Leon Goretzka kita jadikan sebagai attacking midfielder, sementara yang di tengah mungkin hanya ada Javi Martinez. Oke, let's go. Karena sudah urgent sekali, kita butuh kemenangan pastinya jika tidak mau digeser oleh Dortmund di klasemen. Lewandowski first touch-nya jelek banget. Quaison dapat Javi Martinez. Martinez dapat lagi. Martinez underrated sih, sangat underrated. Sar dapat, kasih ke Alaba. Ada Javi Martinez, kasih ke Goretzka. Disambar lo oleh Quaison, mundur dia. Takumi Minamino bermain lebih ke tengah kali ini Minamino dibandingkan tadi Ostunali yang bermain lebih ke sayap. Minamino diganggu oleh Goretzka, namun masih kuat Minamino, kasih ke Quaison yang sendirian di sana. Alaba kasih ke Javi Martinez. 2 menit tambahan waktu, berbahaya kali ini. Jesse Lingard, Leroy Sané crossing ke Lewandowski, namun masih terlalu gagal. Mungkin bisa dapat lagi satu kali kesempatan lagi. Serge Gnabry ke Leon Goretzka, crossing ke Jesse Lingard. Ada Lewandowski. Oh my god. Comeback yang sangat manis di kandang sendiri, dan juga oleh pemain yang sangat tepat yang memberikan impact. Lihatlah seberapa besar impact yang diberikan Lewandowski walaupun dia hanya dari bench. Dan Leon Goretzka crossing yang sangat bagus. Juga Jesse Lingard yang mengarahkan dengan bagus ke Lewandowski, dan 2 back dari Mainz hanya terpana melihat Lewandowski melakukan shooting, termasuk kipernya yang terlambat reaksinya, dan
surut sangat tipis, itu bisa jadi itu kena tiang, namun Dewi Fortuna masih ada di pihak Munchen dan akan langsung habis, pastinya sudah habis, itu sudah menit ke 94. My god, nice comeback, what a comeback, what a comeback man, sumpah. Kita berhasil melakukan ini dengan tim muda, tim yang berisi cukup banyak pemain-pemain muda dan juga pemain rotasi, dan hanya dengan 3 shot 3 on target menghasilkan 2 gol, sementara dari Mainz menghasilkan 1 gol dari 2 shot on target. Douglas Costa mendapatkan man of the match dengan 1 golnya. Lewandowski juga dapat rating yang sama. My god, speechless pak. Yes, oh my god, Dortmund kalah lagi. Leipzig, thank you Leipzig. Asli sih, jaraknya udah tambah pak jadi 6 poin. Oke, semakin dekat. Bukan semakin dekat juaranya, semakin dekat memperlebar jaraknya, semakin dekat lah untuk kita peluang besar untuk menjuarai. Lihatlah 6 poin, dan Lewandowski kali ini sudah ada di top 3 dari top scorer dengan 12 gol, sementara Erling Haaland masih berapa? 15 gol, dan Modest dari FC Köln yang surprisingly dengan 18 gol. Sementara di episode selanjutnya mungkin kita akan menghadapi Liverpool di leg kedua dari babak 16 besar UEFA Champions League. Sementara ada juga Hoffenheim yang juga menunggu, tim yang juga cukup kuat yang merepotkan kita di pertandingan pertama, di pertemuan pertama. Dan ya, episode yang sangatlah mencengangkan, sangatlah mind blowing. Dan ya, mungkin itu dulu pertemuan kita di episode kali ini, episode Bayern Munchen Master League kali ini. Gue gak bisa berkata apa-apa dengan gol dari Lewandowski yang tadi. Oh my god, holy fucking my god. Kan ada 2 pertandingan kan, menghadapi Schalke dan juga Mainz. Gue kira ini Schalke yang bakalan sedramatis itu, namun ternyata Mainz yang dimana kita memakai squad rotasi memberikan pertandingan yang cukup dramatis dengan kita yang tertinggal lebih dulu, namun berhasil kita samakan. Dan di injury time yang bahkan sudah lewat dari waktu injury time-nya, kita berhasil memastikan kemenangan yang membuat juga posisi kita di posisi pertama sangat aman dengan jarak 6 poin. Walaupun itu bukan jarak yang dekat, jarak yang jauh, bukan jarak yang jauh, masih dekat, namun setidaknya lebih jauh lah, agar kita nggak bisa disalip-salip lagi sama seperti episode sebelumnya. Jadi ya, terima kasih bagi kalian yang sudah mau nonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini. Dan juga jangan lupa untuk donasi kepada gue ada di kolom deskripsi ini. Ada di kolom deskripsi linknya via Sosiabas. Terserah kalian mau traktir kopi ataupun apapun, 10.000 pun gak apa-apa. Gue udah makasih, dan sampai jumpa di episode selanjutnya di mana kita akan menjamu Liverpool di Allianz Arena. Goodbye.